Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang dan selamat datang pemirsa pada program IJTI Talks. Dan kali ini IJTI Talks akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu tentang bagaimana membangun sinergi multi pihak dalam kesiapsiagaan bencana. Seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwasanya cuaca ekstrim dan juga hujan dengan intensitas tinggi akhir-akhir ini sering terjadi dan akan menimbulkan berbagai macam bencana alam, mulai dari banjir, angin kencang, bahkan tanah longsor. Seperti halnya report harian dari BMKG yang menyebutkan bahwasanya di Jawa Timur sendiri diprediksi dalam seminggu ke depan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga disertai dengan petir dan juga angin kencang. Tentu hal ini perlu diantisipasi bersama, salah satunya juga dari pemerintah dan juga berbagai pihak terkait. Untuk mengetahui bagaimana membangun sinergi multi pihak kesiapsiagaan bencana, kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya, Aji Wilfa. Ya pemirsa, untuk membahas tema IJTI Talks kali ini sudah hadir bersama saya di studio IJTI Tapal Kuda anggota DPRD Jawa Timur, Ibu Hari Putri Lestari. Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih Bu sudah berkenan hadir pada talkshow kita pada hari ini. Terima kasih kembali. Ya Ibu. Oke, baik, langsung saja Ibu pada pertanyaan pertama ya Bu ya. Ini melihat berbagai ancaman dan potensi bencana. Menurut Ibu, apa sih langkah preventif yang bisa diambil? Pertama adalah sifatnya koordinasi ya antara berbagai pihak, terutama dalam hal ini pemerintah. Pemerintah, baik itu pemerintah mulai terutama di kabupaten, yaitu melalui berkoordinasi dengan pemerintah desa, tentunya kami yang di provinsi juga punya tanggung jawab sama. Karena terkait dengan contoh salah satunya kalau musim hujan, itu yang paling berpengaruh adalah fungsi sungai. Kebanyakan sungai besar itu adalah tanggung jawab dari Provinsi Jawa Timur. Nah, tapi tidak lepas dari Jawa Timur saja, ya kabupaten sampai desa, bahkan sampai RT RW ya. Kenapa itu kan selokan sampai gorong-gorong sampai sungai besar sampai mengalir ke laut, itu jadi tanggung jawab bersama. Pertama adalah koordinasinya dulu dari semua lini pemerintahan di semua tingkatan. Yang kedua adalah peralatan-peralatan, ya kan, peralatan-peralatan dari elevator ataupun untuk pengerukan. Kemudian juga kalau ini ngomong bahasa musim hujan, ya kita akan fokusnya ke banjir ya. Alat-alat termasuk pompa, kemudian perahu karet ini yang menurut saya dari kapan mulai dilantik sampai sekarang, menurut saya secara umum hampir semua kabupaten memiliki perahu karet ini sangat minim. Jadi mestinya memeta kebutuhan, kemudian upaya pencegahan, ya keterlibatan dari warga itu juga sangat diperlukan, begitu. Oke, baik. Berarti itu artinya perlu ada koordinasi ya Bu ya dari pemerintah, kemudian selanjutnya peralatan, dan juga harus ada kerjasama dari warga, begitu ya Bu? Iya. Oke, baik. Tadi juga disinggung tentang koordinasi dari pemerintah, begitu ya Bu ya. Ibu kan sebagai anggota DPRD di Jawa Timur, begitu ya Bu ya. Menurut Ibu apa skala prioritas yang harus dilakukan pemerintah dalam mencegah bencana alam yang terjadi? Ya, pertama adalah memeta persoalan. Jadi contoh kalau banjir ini tidak lepas dari gunung ya. Kita mestinya kalau memeta gini bukan waktu musim hujan saja, tetapi kontinu setiap hari. Jadi potensi. Jadi kita nggak mau musim hujan baru panik. Jadi setiap saat, setiap hari pemerintah itu harus menjalankan fungsinya. Salah satu upaya, terutama ini kan upaya pencegahan. Ya. Pencegahan itu lebih utama, lebih murah dibandingkan ketika ada kebencanaan. Contoh di lereng-lereng gunung yang fungsinya itu hutan atau kebun. Contoh itu misalnya kalau dulu kan hutan jati atau hutan cemara atau hutan kayu-kayu pinus itu lebih kokoh. Sekarang kan mayoritas orang pragmatis.
Jadi perkebunan itu mengizinkan pohon sengon yang akarnya tuh lemah. Jadi pragmatis lebih baik menguntungkan daripada perlindungan bagi warga di sekitar itu. Itu pertama, pragmatis. Kemudian penebangan liar itu dibiarkan, baik itu oleh dinas mungkin perhutani sendiri ataupun dinas terkait. Intinya harusnya pemerintah itu mengantisipasi, kemudian juga penghijauan itu juga masih kurang. Kemudian saluran-saluran jangan musim hujan kalau menurut saya, dan kesadaran sampah ya kan. Jadi penghijauan, penanaman yang tidak yang berpotensi untuk tidak menguatkan serapan air ya kan, serapan air. Kemudian ketiga masih penebangan. Kemudian saluran-saluran sudah tahu mestinya. Saya ini juga agak prihatin ketika sudah tahu misalnya di situ langganan banjir, kok bahasanya kok ada langganan ya. Ini kan menurut saya kok langganan itu hal yang positif. Tapi langganan sudah biasa kok, daerah Gumuk Mas atau Puger Wetan itu langganan banjir. Itu memprihatinkan. Mestinya satu kali banjir, kalau bisa tahun depan itu tidak banjir. Menurut saya pemerintah, baik itu pemerintah desa, yang paling ujung tombak dari pemerintah itu adalah pemerintah desa. Katakan kalau pemerintah desa itu tidak mumpuni dalam arti anggarannya, ya berkoordinasi dengan tingkat kabupaten atau kecamatan, kabupaten lah. Kalau itu memang harus mengalirnya ke sungai dari provinsi, ya ada koordinasi, bersurat. Jadi kadang-kadang menurut saya, pengamatan saya selaku anggota dewan, ini kayaknya sudah biasa. Menunggu kalau sudah ada bencana baru ada proaktif dari pejabat yang terkait. Nah ini yang menurut saya. Kemudian harusnya ada rutinitas yang sifatnya maintenance ya, bahwa ini langganan banjir. Sungai itu kan air kemudian membawa sampah, membawa endapan lumpur kan begitu. Menurut saya ada banjir tidak musim enggak, ya ada namanya pengerukan normal, istilah normalisasi yang sudah terjadwal. Jadi kalau saya melihat normalisasi masih sangat minim. Ya normalisasi ya tanggung jawab dari provinsi, karena saya sebagai anggota dewan provinsi, saya juga lihat kurang sekali jadwal rutin. Jadi kalau sudah pengendapan, udah banjir, baru ada warga protes, baru ditindaklanjuti. Ini yang menurut saya harus ada evaluasi, harus ada target. Normalisasi misal ya, sungai ini karena endapan-endapan yang dari sawah ataupun dari rumah tangga itu, ini ya harusnya normalisasi itu misalnya setahun 3 kali. Jadi nggak sampai pendangkalan, ya kan? Itu satu. Kemudian juga kesadaran warga yang katakan buang sampah. Jadi kan bencana itu kan, banjir itu kan ada yang memang karena dari mana? Dari gunung ke bawah, kemudian juga dari sungai, ataupun dari sebenarnya sungai itu tidak banjir, tapi karena endapan sampahnya yang luar biasa, popok, kasur aja ada yang di situ. Saya menginap di salah satu hotel di sini, kalau lihat atas, waduh ini sampahnya seperti ini, dan ada pembiaran. Nah saya tunggu nih, saya akan lihat perda Jember ya, perda dari Jember. Kalau perda dari provinsi tentang sampah itu sudah ada. Yang kami tunggu adalah perda dari Jember. Kalau perda kebersihan dari Jember kan payung hukumnya ada, kewajiban dari bupati itu ada, anggaran harus diadakan untuk pelaksanaan dari perda itu, dan tentunya bukan sekedar aturan, tapi program-program yang jelas penunjang dari kebersihan. Saya lihat itu, ini kan kaitannya dengan banjir. Banjir itu memang kalau bilang banjir itu karena Tuhan curah hujan, oke lah karena curah hujan. Tapi perilaku warga, perilaku manusia itu juga menyebabkan banjir itu yang semakin parah atau mengakibatkan korban gitu. Oke, baik. Berarti itu artinya Ibu yang paling harus pertama dilakukan oleh pemerintah ini untuk mencegah bencana alam di Jawa Timur itu memetakan terlebih dahulu. Iya, ya? Jadi misalnya gunung-gunung mana yang gundul, ya kan, yang potensi longsor. Dan serius, maksud saya bukan tambal sulam. Ini bolak-balik, misalnya daerah Batu, ya kan. Kemudian daerah di Jember ini kan juga ada yang longsor. Di peta persoalan itu, cara pencegahannya seperti ini. Warga di sekitar itu ada edukasi. Bila perlu ya disampaikan bahwa kalau ini ada, katakan tadi sikap warga yang menebang sembarangan,
Ya bagi dia, tapi bagi yang rakyat yang di bawahnya, masyarakat di bawahnya akan jadi korban. Dan bencana banjir itu salah satu adalah kemiskinan tidak akan terentas. Contoh daerah Puger Wetan ya, yang tidak pernah ada normalisasi bertahun-tahun dan bertahun-tahun selalu banjir, bertahun-tahun itu sampai petani ibu kami setiap musim hujan gagal panen. Bisa katakan tadi kalau ada persoalan 1 tahun ini gagal, di tahun depan bagaimana ada upaya dari pemerintah. Dan pertama tadi ya memeta upaya, setelah itu upaya tetap programnya apa, serius menurut saya. Kemudian adalah anggaran. Kalau dikatakan, saya sudah katakan dari awal, alat-alat BPPD mayoritas kota kabupaten jauh dari minim. Nah ini juga ada edukasi atau ada koordinasi antara bupati misalnya dengan kepala desa yang potensi banjir. Ini kita ngomong banjir ya. Kalau longsor ya potensi longsor. Dipanggillah kepala desa itu. Terutama nih tahun-tahun begini kan tanpa akan pembuatan anggaran nyusun. Dana desa ini kan cukup sebenarnya, 800 sampai sekian miliar, 1,4 sampai 1,6. Kepala desa ini diberi motivasi cara penyusunan anggaran. Sudah tahu desa itu langganan banjir, mestinya diedukasi, dikasih pengertian, Bapak tolong beli kepala desanya sama perangkat desanya sama BPPD-nya itu ya, dalam arti bilang coba anggarkan perahu karet berapa sih dari dana desa itu bisa untuk pencegahan. Jadi kalau kita mengandalkan hanya bantuan peralatan itu dari Jember, sedangkan itu posisinya tuh di Silo atau di Puger, jauh. Banjir itu kan kadang-kadang atau sungai yang debitnya airnya katakan dalam musim pasang ya, meluap, kan airnya mendesak sungai, airnya banjir. Nah itu maksud saya, desa itu dibimbing, kepala desa dan perangkat desa dalam penyusunan anggaran. Bapak ini kan langganan banjir nih, tolong beli perahu karet minimal 1, minimal. Kemudian ini pelampung, kemudian pompa air, kemudian itu namanya camping ya, tenda, peralatan itu yang langganan banjir. Jangan hanya mengandalkan bantuan itu dari Jember atau bantuan, apalagi bantuan itu dari provinsi, terlalu jauh. Ini beberapa desa seperti itu. Misalnya beda lagi yang bencana itu tidak banjir, yang longsor. Kan ada desa ini, Bapak tolong ini juga ke warga gotong royong. Bagaimana tidak longsor? Kepala desanya buat perda supaya menanamnya pun harus diberi batasan-batasan yang boleh nanam itu tidak boleh. Saya bukan alergi sengon ya. Sengon memang diperlukan. Tetapi dibatasilah wilayah sengon itu. Jadi kalau sekian hektar boleh sengon, tapi keamanan lebih penting juga untuk masyarakat banyak. Ini kan sengon hanya menguntungkan beberapa petani pemilik tani. Tapi bagaimana warga yang di bawah? Ini kan harus ada pencerahan dan itu tidak cukup sekali, harus ada yang namanya rapat koordinasi yang katakan mengingatkan yang punya kewenangan di situ lah. Gitu. Oke, baik, berarti itu artinya Ibu, jika kita tarik pada kota atau kabupaten, salah satu tadi Ibu yang cerita di Kabupaten Jember ya Bu ya, itu ada beberapa masukan, salah satunya itu harus secara kontinu ya Ibu ya, memberikan sosialisasi kepada kepala desa ya Ibu ya, untuk memberikan sosialisasi terkait anggaran jadi pengolahan dana, kemudian anggaran itu. Contoh saja kelurahan, kita ngomong di desa. Bagaimana kelurahan? Yang tadi misalnya Mangli dulu tidak banjir, tiba-tiba banjir. Ya berarti misalnya contoh musim hujan kan kita bisa prediksikan. Musim hujan itu sekitar, kalau dulu kan Oktober itu sudah hujan. Kalau istilah berber, September, Oktober, November. Tapi sekarang ini kan cuaca yang secara global tidak bisa diprediksi. Sekarang aja musim hujan yang serius baru bulan Januari. Nah, menurut saya pemerintah dalam hal ini dinas terkait BPBD ataupun dinas perairan, dinas terkait ataupun anggaran itu juga berkoordinasi dengan camat sampai dilihat gorong-gorongnya itu selokan bila perlu warga itu RT RW disurati, coba masing-masing rumah lihatlah. Jadi saya bikin, pengembang ini termasuk pengembang real estate itu bangun pokoknya bagus, tapi selokannya ada di depan, hanya sebatas real estate-nya aja. Tapi coba itu mengalir kemana? Kan harus ditelusuri, dan warga juga dari kesadaran
Wah, setiap warga bertanggung jawab terhadap gotnya di depan. Tapi kanan kirinya kalau dia sudah, tapi kanan kirinya enggak, intinya ada mengingatkan kesadaran ini mau musim hujan, tolong itu kerja bakti gotong royong, paling tidak got. Nah, ini yang paling penting. Saya lihat tempat pembuangan akhir sampah ini, ya, tempat pembuangan sampah. Pemerintah Jember rasanya kurang ini. Dan misalnya, setiap 3 hari akan kami angkut, itu kan tidak ada. Ya kan, akhirnya kan sampah berserakan begitu. Nah ini saya rasa bencana itu jangan disalahkan musim hujannya, tapi manajemen dari pemerintah untuk memanage sampai warganya diberi penyadaran keterlibatan itu. Gitu, Oke, baik. Berarti pemerintah ini memiliki peran yang sangat penting ya Bu ya, untuk memberikan sosialisasi kepada warga untuk mencegah bencana ini ya Bu ya. Sangat lagi sangat. Oke, baik Ibu, terima kasih. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana karena kita akan kedatangan satu narasumber lainnya yang menjadi jurnalis senior sekaligus pegiat kebencanaan. Terima kasih.